Hai guys, penduduk bumi, penduduk luar bumi, penghuni alam nyata, alam gaib, alam baka, alam kandungan, alam semesta yang indah ini. Welcome back to Anchorpedia. Orang Jawa pasti nggak asing sama nasihat ojo metu bengi-bengi, dak digondol wewe. Yang artinya jangan keluar malam-malam, nanti diculik wewe. Wewe Gombel memanglah hantu yang dipercaya suka menculik anak-anak. Kira-kira gimana sih asal-usulnya? Subscribe dulu biar aku lebih semangat nih buat konten untuk kalian. And now let's get to the story. Menurut Wikipedia, Wewe Gombel atau juga disebut dengan Nenek Gombel dalam tradisi Jawa berarti roh jahat atau hantu yang suka menculik anak-anak. Seperti yang udah aku tadi bilang. Tetapi anak-anak tersebut tuh tidak dicelakai, jadi cuma diculik saja gitu. Dan konon anak-anak yang suka diculik Wewe Gombel adalah anak-anak yang ditelantarkan atau kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, setelah Wewe Gombel menculik anak-anak yang ditelantarkan tadi, ia akan mulai meneror orang tua dari anak tersebut. Hingga para orang tua tersebut sadar akan kesalahannya. Nah, setelah mereka sadar, barulah Wewe Gombel akan mengembalikan anak mereka. Nah, konon katanya sih Wewe Gombel adalah hantu wanita yang setelah suaminya. Karena sang suami itu selingkuh. Karena si wanita tersebut atau istri sang suami itu tidak bisa memberikan anak atau keturunan. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa Wewe Gombel itu sangat menyukai anak kecil. Nah, tapi sebenarnya mitos ini tuh muncul berawal dari kekhawatiran orang tua zaman dulu. Karena memang zaman dulu kan belum ada penerangan seperti lampu ya. Jadi kalau malam-malam itu kan masih gelap. Jadi para orang tua tuh khawatir kalau misalnya anak-anaknya tuh keluar malam-malam. Takutnya diserang hewan buas dan gak ada yang tahu gitu karena gelap. Jadi mereka membuat karangan hantu Wewe Gombel untuk menakut-nakuti anak kecil. Nah, biasanya hantu Wewe Gombel tuh digambarkan dengan sosok wanita tua yang keriput dengan payudara yang panjang. Nah, ada juga mitos lain yang konon katanya Wewe Gombel tuh berasal dari sebuah bukit yang ada di Semarang, namanya Bukit Gombel. Karena pada zaman dulu banyak orang yang meninggal karena pembantaian oleh Belanda dan dikubur di Bukit Gombel. Nah, ciri khas dari Wewe Gombel atau kalong wewe ini adalah bentuk buah dadanya yang besar dan menjuntai seperti buah pepaya. Kabar lain mengatakan bahwa anak-anak yang diculik Wewe Gombel ini akan diberi makan, apa coba tebak? Kotoran manusia. Jijik banget ya guys. Dan jika si anak tidak mau, maka akan dipaksa tuh. Jadi disuapin secara paksa. Dan terkadang anak-anak yang diculik akan mengalami halusinasi nih. Jadi mereka akan melihat kotoran manusia adalah sebuah makanan yang lezat bagi mereka. Dan tujuan membuat si anak tadi halusinasi adalah agar si anak itu bisu, jadi tidak bisa menceritakan apa yang baru saja mereka alami selama diculik Wewe Gombel. Bahkan mereka tidak dapat mengingat seperti apa sih bentuk Wewe Gombel tadi. Nah, sebenarnya ada cara yang bisa ditempuh nih kalau anak kalian diculik oleh Wewe Gombel, yaitu dengan cara berkeliling rumah ataupun bisa juga keliling kampung gitu sambil menabuh tampah. Tahu tampah nggak? Sebuah nampan besar yang biasanya terbuat dari anyaman bambu. Tampah ini nih guys, sambil bernyanyi black black ting, black black ting, lalu menyebut nama anak yang diculik. Muncullah dan keluarlah. Nyanyian tersebut dinyanyikan sambil keliling rumah atau kampung yang tadi udah aku sebut sebanyak 7 kali. Pusing gak tuh? Black black ting, black black ting, black. Kemudian ada juga mitos lain nih tentang Wewe Gombel, yaitu Wewe Gombel kerap muncul ketika senja tiba. Dan dalam masyarakat Jawa itu biasa disebut dengan sandingkala atau pada saat
waktu tenggelamnya matahari. Jadi sekitar jam-jam 5, jam 6 gitu. Sekitar pada saat waktu maghrib tiba gitu guys. Emang kalau di Jawa jam-jam segitu tuh bisa dibilang jam-jam yang rawan. Karena konon nih katanya jam segitu tuh para makhluk halus baru memulai aktivitasnya dan mulai keluyuran gitu. Jadi orang Jawa khususnya anak-anak kecil itu sangat-sangat dilarang keluar rumah kalau bukan sesuatu hal yang penting pada saat sandingkala itu tadi guys. Nah mitos selanjutnya adalah Wewe Gombel ini berambut panjang. Secara fisik sosok Wewe Gombel ini memang digambarkan sebagai sosok wanita tua yang berambut panjang. Panjang rambutnya itu tidak lurus teratur, tapi cenderung berantakan gitu, acak-acakan. Kayak orang bangun tidur gitulah guys. Gimana sih? Ya berantakan. Iya. Nah selanjutnya ada juga mitos yang mengatakan bahwa Wewe Gombel dapat menjelma menjadi ibu. Jadi bisa menyamar gitu guys. Nah karena kemampuannya itulah ia makin mudah nih untuk menculik anak-anak. Karena kadang itu orang-orang dapat terkecoh nih akan kehadirannya. Karena kan menyamar gitu ya guys. Apalagi anak kecil kan. Dengan menyamar kan dia jadi lebih gampang tuh menculik anak kecil. Nah berikutnya adalah ukuran payudaranya yang super duper besar. Sebesar apa sih? Sebesar melon? Semangka? Enggak guys. Ukuran payudara dari Wewe Gombel itu sebesar gentong. Bayangin sebesar apa? Gila nggak tuh? Apa nggak keberatan ya payudara sebesar itu? Nah tapi dengan ukuran payudara sebesar itu, Wewe Gombel tuh bukan termasuk hantu yang genit. Bukan hantu yang cabul gitu. Dan suka menggoda pria. Enggak guys. Tapi ukuran buah dadanya yang super duper besar itu digunakan mereka untuk menyusui anak yang diculik tadi. Bayangin deh. Apa nggak sesak nafas ya tuh bocah? Disusui dengan payudara yang segede gentong. Nah itu dia asal-usul dari Wewe Gombel. Kalau di daerah kalian ada mitos serupa nggak? Atau ada kejadian anak kecil yang diculik Wewe Gombel? Boleh banget nih ceritain di bawah. Oke deh, segitu dulu lah ya pembahasan aku kali ini. Jangan lupa subscribe biar kalian tahu nih konten-konten menarik aku lainnya. Like juga video ini dan share kalau kalian pengen orang-orang di sekitar kalian juga tahu nih tentang asal-usul Wewe Gombel. Dan sekian, Mistis pamit undur diri. Bye-bye.